Halo, selamat datang di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Semoga video-video yang saya bagikan ke teman-teman bisa memberkati teman-teman, bisa menjadikan informasi yang baik buat teman-teman. Semoga setiap usaha teman-teman bisa diberkati Tuhan, bisa maju, bisa sukses ya. Hari ini mau berbagi tentang pencatatan bulanan ya, pencatatan transaksi, pencatatan penjualan ya, tiap bulan, harian kemudian dimasukkan ke pencatatan menggunakan Excel. Yang dulu pernah saya upload buat teman-teman yang mengikuti ya, teman-teman yang mengikuti ini Excel yang baru. Maaf kalau sampai hari ini ya, paling enggak saya buru-buru juga waktu itu karena kendala satu, harddisk saya jebol, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Harddisk saya jebol ya, harddisk karena satu terlalu banyak video editing dan segala macam, software dan segala macam, plus ketambahan bikin aplikasi yang membuat jadinya harus korban harddisk ya, karena pembuatan aplikasi itu terlalu berat. Jadi saya mengejar, saya buat ulang dari awal karena harddisknya tidak bisa terselamatkan, datanya tidak bisa diambil. Kemudian untuk penghitungan saya juga berantakan, dan hari ini baru jadi ya. Kalau banyak kekurangan mohon maaf ya. Bentuknya berbeda dengan yang dahulu. Ini bentuk terbaru, bentuknya umum, jadi bisa dipakai buat teman-teman. Cuman untuk prosentase penjualan bisa masing-masing begitu ya. Video aplikasinya seperti apa. Jadi ini istilahnya kayak software ya, open source. Mau dibongkar juga bisa, mau diubah juga silahkan. Nanti akan saya bagi menjadi berapa sesi ya. Ya nanti lihat aja. Jadi tidak terlalu panjang gitu ya. Ini saya pengenalan dulu untuk aplikasi atau pembukaan aplikasi menggunakan Excel. Ini akan saya bagi. Jadi nanti akan saya upload berikut dengan aplikasinya. Jadi gratis, tidak usah bayar apa-apa. Silahkan dipakai, silahkan digunakan. Semoga bisa membantu teman-teman, bisa menolong teman-teman untuk bertransaksi. Misalnya sudah di-download atau bagaimana itu masih kurang atau ada kesalahan, silahkan komen di bawah. Nanti akan semoga saya bisa cepat memperbaiki dan bisa saya upload ulang gitu ya. Ini beda, semua orang bisa pakai, tergantung kebutuhan, nanti bisa diubah sendiri. Jadi ini akan saya tampilkan gitu ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Berikut videonya, saksikan terus, jangan kemana-mana. Terima kasih, saksikan. Baik teman-teman, ini saya perkenalkan dari awal dulu. Dari awal ini seperti halaman biasa. Buat teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu untuk aplikasi Excel yang saya sudah upload ya. Jadi ini seri kedua apa ketiga gitu ya. Ini lebih simpel. Untuk settingannya seperti ini untuk database. Saya perkenalkan dulu database ya. Database itu sebenarnya isinya cuma stok barang aja. Ini pencatatan ya, pencatatan nanti perhitungannya ada di sini. Perhitungannya tidak dari sini ya. Ini hanya ini di sini juga perhitungan rumus, maksud saya rumus ya. Rumus. Cuman di sini perhitungan untuk harga jual, harga pokok dan segala macam ada di sini semua. Untuk rumus-rumus tidak saya tutup
tidak saya kunci, jadi nanti teman-teman bisa untuk mengubahnya begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini database. Kemudian seperti biasa di situ ada transaksi. Transaksi ini untuk inputan transaksi harian ya. Tapi ini bukan kasir, catatan lagi, ini bukan kasir, ini hanya pencatatan dari pencatatan harian, kemudian dimasukkan untuk mengetahui jumlah profit, terus barangnya yang dijual itu apa aja dan jumlahnya berapa. Jadi istilahnya dari sini stokan ya. Stokan nanti di database di sini ketahuan. Makanya di sini ada stok awal, stok terjual, sama stok akhir. Stok awal itu jumlahnya berapa sih? Pertama, barang masuk itu berapa? Kemudian setelah dijumlah itu misalnya ada barang masuk lagi berapa lah. Stok terjual di sini ini masih ada hubungannya yang depannya. Stok terjual ini jumlah barang yang sudah dijual ya. Seperti yang ada di depan tadi di transaksi ya. Jumlah barang yang ada dijual seluruhnya begitu ya, seluruhnya. Nah, ini ada stok akhir. Stok akhir itu jumlah barang terakhir, misalnya di sini 25, di belakangnya di sini 19, berarti sisa barang masih 19 lah ya. Terjual 6 masih 19. Ini 24, terjual 4 masih 20. Nah, nanti kalau di sini posisi 0 berarti ini yang terjual 0, belum laku sama sekali. Teman-teman bisa tahu dari situ. Begitu juga dengan yang bawah-bawah ini. Ini memang tidak saya isi ya. Karena begitu saya isi semuanya akan lemot. Komputernya akan lemot karena tidak mungkin barang teman-teman itu ya mungkin saja kalau barangnya banyak ya teman-teman ya. Ini sampai 10 ribuan, 10 ribu berapa gitu ya. Nah, 10 ribu sampai bawah. Nah, gitu. Nah, di transaksi ini ada seperti biasa, cuman bedanya di sini saya tambah untuk jumlah stoknya. Ini nanti akan terlihat di sini teman-teman. Seperti biasa ya, on off, batal, database tambah on off tanggal, tambah barang, database untuk masuk ke sana batal ya, tambah tombol batal itu buat bersihkan ini gitu ya. Kalau enggak jadi ngisi. Selanjutnya di sini omset, jadi tidak saya kasih tombol. Nah, ini omsetnya seperti ini. Ini saya free span ya biar mudah untuk mencari file-file apa yang segala macam yang dibutuhkan, tanggal berapa. Ini saya free span. Ini untuk pencatatan omset profit tidak di depan lagi, jadi sudah di belakang jadi satu seperti ini. Mohon maaf ya. Ini dari sini adalah transaksi yang dicatat, yang di barang-barang terjual per hari. Ini nanti diakumulasi, dijumlah omset bulanan itu berapa. Nanti dari sini teman-teman tahu. Gitu. Sebenarnya nggak usah di drag itu berarti ada permasalahan ya. Ada kesalahan, ngecek. Gitu. Nggak masalah, cuma buat ngecek gitu ya. Omset, profit bulanan dan segala macam. Kalau nanti tahunan ya nanti tinggal teman-teman jumlah atau nanti saya buatkan jumlahnya seperti itu. Baik, kembali ke database ya, saya jelaskan satu persatu cara pengisiannya. Jadi tidak hanya saya kenalkan seperti itu. Oke, ini ada tombol cari dari atas dulu. Kalau tambahan udah biasa seperti yang biasa, nambah barang ke sini gitu ya. Cari dulu, dicari atau saya akan mencari misalnya klip kecil ya, klip K. Untuk nama silahkan teman-teman bikin sendiri ya namanya gitu, yang mudah. Kalau saya kan seperti ini, klip ini saya cari. Nah, ini di sini
dia akan menuju ke file yang sudah ditentukan. Itu ya, dicari. Nanti di sini keluar. Ini biasanya fungsinya untuk ngupdate gitu ya. Dari sini boleh bisa menggunakan find and replace juga bisa, sama aja gitu. Nah ini batal ya, cari kemudian batal untuk bersihkan ini. Kemudian di sebelahnya ada stok. Nah kita mau nambah stok nih, stoknya yang kira-kira misalnya TPEC 24 ini mau dicari dulu bisa, mau langsung juga bisa. TPEC 24 aku main nambah 10 ya. Nah, ini enggak usah diperdulikan yang lain, enggak usah, harga beli juga enggak usah, stoknya aja, jumlah stoknya aja ya, jumlah stok kemudian ditambah. Tadi kan TPEC 24 ya, ini ya. Nah, tambah 10. Nah gitu ya, nanti tinggal dibatal aja. Karena tidak saya tampilkan kami, kalau nanti saya berikan batal di situ, begitu pindah nggak lupa. Nah itu ya, jadi ini khusus untuk nambah stok ya, sementara khusus nambah stok. Nah hapus itu fungsinya apa? Misalnya ada yang barang tidak laku atau mengubah harga. Di sini rubah harga ya. Misalnya di sini saya cari. Ini ngerubah harga, misalnya harganya udah jadi 30.000, stoknya cuma 3. Jadi saya jadinya 10.000 di sini. Wah, mahal banget. Berarti kan itu enggak istilahnya ganti harga atau naik. Kalau nanti dihitungkan harganya di sini masih sama ya berarti enggak usah ganti, misalnya ganti. Ya tetap dihapus gitu ya. Jadi fungsinya dihapus ini adalah kalau data dari harga pokok, harga beli, nah, paling enggak harga beli ini sudah berubah. Jadi kalau harga beli ini dimasuki terus harga jualnya ini berubah, pokoknya ada perubahan harga, mau nggak mau ya dihapus diganti. Ini jadi misalnya saya mau ngapus sticky note ya. Nah, ini sistem saya seperti itu. Sticky note ini dihapus. Ya ini ya. Mana sticky note? Nah ini saya hapus. Nggak usah diklik, itu bisa. Karena dia menghapus berdasarkan nama barang. Ya, hapus. Kenapa lemot? Karena filenya ini isinya script ya, di sini script. Rumus banyak gitu ya. Oke, untuk tambah barang seperti biasa. Tadi saya hapus sticky note. Nah, sticky note. Misalnya harganya 30.000, kan naik jumlahnya 4. Seperti itu misalnya. Seperti biasa tambah. Yang disimpan adalah semua plus bunga laba. Jadi per barang itu berapa persen nanti teman-teman isi sendiri. Tidak seperti yang dulu saya menambahkan fotokopi, ATK dan segala macam. Ini saya buat umum. Apa adanya ya. Saya buat umum apa adanya. Jadi misalnya harga pokoknya kan ini, dibagi ini dapatnya ini. Kemudian dikalikan 30%. Nah, laba 30% ini dijumlahkan ya. Laba 30% ini dijumlahkan dengan harga pokok, hasilnya seperti ini. Sebenarnya harganya pokok hasilnya seperti ini, tapi pembulatan ke atas hasilnya seperti ini.
gitu ya. Untuk nanti formulanya apanya dan segala macam saya akan buat video kembali khusus untuk skrip-skrip atau khusus untuk formula-formula yang saya gunakan gitu ya. Ini kemudian ditambah seperti biasa ya. Nah itulah teman-teman, jadi kalau komputer saya itu berat, jadi dia langsung isinya satu persatu sampai belakang. Nah ini barang baru, nanti kondisinya seperti ini, belum dijual, jumlahnya masih 4, itu sama ya, 4 ya, 4 di sini, 4 di sini, 4. Ini untuk menentukan nanti perhitungan harga. Ini stok awalnya, ini yang belum dijual karena dia belum terjual, jumlahnya cuma 4, belum terjual. Nah ini stok akhirnya itu sama 4, jadi 4 4 4 4 4 gitu ya. Itu untuk menambah data seperti itu, menambah data barang ya. Baik, kemudian kita mau nyoba transaksi. Nah tadi kebetulan tadi pakai sticky note ya, sticky note. Kita nyoba di transaksi. Untuk nomor di sini adalah baris ya, baris ke 9, nanti akan terisi di baris ke 9 ya. Saya jelaskan ulang ya, ini di baris ke 9, di sini nanti ngisinya di bawah ya. Per transaksi misalnya harga hari ini sticky note yang beli jumlahnya 2 gitu, nanti terisi di sini 9 ini gitu. Kemudian tanggal di sini itu otomatis tapi bisa dimatikan. Ini off, ini untuk mematikan tanggal. Fungsinya seperti apa? Fungsinya ini adalah untuk mengisi, misalnya di tanggal sebelum ini kelupaan untuk mengisi atau mencatat transaksi untuk memasukkan data-data transaksi yang sebelum tanggal ini misalnya. Nah ini akan di off seperti itu. Kalau mengisi tanggal hari ini on gitu ya. Nah, misalnya lupa untuk tanggal 7. Nah, ini kita coba nih. Jadi ini bulan, tanggal, tahun. Bulan, tanggal, tahun ya. Harus sama seperti ini. Kalau tidak sama dia tidak detek sama sekali. Ini saya off. Bulan, kemarin tanggal 7, tanggal, tahun. Sticky note. Yang terjual 1 aja. Gitu ya. Jadi sticky note 1. Nah, di sini masih 4 karena kan stoknya masih 4. Yang dijual 1. Nanti kita lihat lagi di tanggal berikutnya. Ini di tanggal 7 ya. Ini tidak on loh ya. Ini di tanggal 7, ini tanggal 8. Ini tanggal 7, ini kita tambah. Ya, itu fungsinya on off seperti itu. Tambah. Seperti biasa, dicatat di transaksi, seret diisi semua. Ya, ini tanggal 7. Nah, dicatat langsung di omset tanggal 7, masuk sini. Ini bertambah otomatis. Kemudian kita on, masih tercatat tidak coba ya. Nah, kita cek sticky note lagi, sticky note. Ini tinggal 3 karena sudah dibeli. Ini 2. Nah, ini on ya, ini sudah saya on.
ini off, ini on. Nah, ini on ya, jangan lupa di on ya, nanti tanggalnya enggak kecatat. Ini saya on, tanggal sekarang diisi, dia ngitung sendiri, tambah. Nah, ini bener enggak? Ini udah 1, 2, 3, berarti harusnya tinggal 1. Coba dicek. Nah, tinggal 1 kawan. Coba database-nya dicek. Nah, ini sticky note tinggal 1, harus diisi. Nah, berarti teman-teman harus kulaan ini kalau 1. Nanti kalau 0, repot. Pencatatannya di sini -1. Gitu ya. Tuh. Nah, batal sama batal database kan backstatic sana. Batal. Itu teman-teman. Nah, untuk pencatatan ini semua masuk ke omset profit. Nah, di sini. Ini teman-teman ya, omset profit di sini. Ini juga untuk pencatatan bulanan ya. Di sini akan ngisi sendiri semua sampai bawah. Nah, ini kalau mau ditambah tinggal masuk ke formulanya aja. Kalau teman-teman membutuhkan per tahun ya. Nah, ini tinggal digeser. Nah, itu aja. Dah, selesai. Agak lama ya, karena memang kalau datanya banyak, karena ini terlalu, memang komputernya yang kebanyakan isi gitu ya. Sebenarnya ini enteng gitu teman-teman ya. Ini untuk database transaksi, cara pengisiannya seperti itu. Untuk merubahnya gimana Om, Mas, Pak, Dek, apa segala macam ya. Ini ngerubahnya nanti di video yang selanjutnya ya. Saya jelaskan untuk formulanya. Ini memang sengaja saya buat seperti ini karena ini tak buat 0 gini belum bisa. Jadi apa adanya gitu ya. Apa adanya, nanti teman-teman tinggal ngubah, nanti tidak bingung. Tapi kalau ini nanti tak jelaski gitu ya, karena udah terlanjur jadi. Itu teman-teman penjelasan dari saya. Kalau ada sesuatu ya silahkan komen mengenai Excel saya ini. Silahkan kalau butuh sesuatu silahkan komen, silahkan nulis di bawah ya, nanti akan saya coba jawab gitu ya. Terima kasih teman-teman. Begitu teman-teman untuk video saya tentang aplikasi yang saya buat. Semoga aplikasi yang saya buat ini bisa membantu teman-teman, bisa menolong ke teman-teman, walaupun bisa dibilang masih banyak kekurangannya. Saya berusaha untuk menolong teman-teman itu ya. Nah, untuk penjelasannya mau ngeditnya gimana sesuai dengan kebutuhan, nanti mungkin akan saya buatkan video lagi yang agar bisa lebih detail ya, lagi ya, karena kadang saya berusaha lebih detail pun masih kurang gitu ya. Tapi tidak apa-apa, silahkan komen di bawah gitu ya. Ini saya buat berdasarkan penjualan di toko sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Kalau teman-teman pengalamannya beda, itu harus tambah ini, silahkan komen di bawah aja, tidak apa-apa. Dan nanti akan, semoga saya bisa buatkan ya secepat mungkin ya, semoga ya, karena saya juga harus bekerja juga gitu kan. Jadi selama beberapa hari kalau saya bisa buat sudah jadi, saya upload gitu. Kalau bisa saya buat hari ini di komen, besok bisa saya buat, tak buat besok, tak upload besok, tak bikin videonya besok, tak jelaskan besok sisan. Itu teman-teman ya. Untuk sekali lagi, software ini gratis ya,
software ini gratis. Kalau ada mungkin mahasiswa yang melihat Excel ini terus mau dijadikan bahan skripsi, silahkan. Nah, nanti kalau misalnya next project ya mungkin bisa dibuat aplikasi. Jadi cuman perbedaan aplikasi dan Excel itu tanpa harus install. Kalau aplikasi itu harus install ini, install itu, dan dia harus menggunakan satu komputer itu. Kenapa? Kalau dia menggunakan komputer yang satu komputer untuk digunakan beberapa hal lain, ya, digunakan untuk beberapa hal lain, bisa jadi kemasukan virus, kemudian error dan segala macam. Tapi juga teman-teman harus tahu, kemarin di video sebelumnya saya peringatkan tentang hard disk ya. Nah, itu benar-benar luar biasa lelahnya untuk mengisi data barang baru. Jadi file ini kalau misalnya teman-teman sudah file kira-kira sudah 1 bulan, teman-teman mau save, ini tak backup, dikasih nama misalnya administrasi penjualan di bulan Januari, tapi komputer tetap, jadi di backup di flash disknya khusus untuk backup itu, jadi aman ya. Untuk bulan berikutnya seperti itu. Nah, nanti kan teman-teman kalau ikut pajak ikut bayar pajak, pas waktu pengisian laporan pendapatan bulanan itu kan bisa dari sini teman-teman bisa bikin, pendapatan saya seperti ini, omset saya sekian, tinggal copy paste aja langsung ke Word, itu langsung bisa jadi, atau ngisi terserah gitu ya teman-teman ya, atau teman-teman bulanan dan segala macam, pembayaran bulanan dan segala macam. Itu teman-teman video yang sudah saya buat, semoga bisa menolong teman-teman, bisa membantu teman-teman, bisa menjadikan berkat buat teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, menolong teman-teman, dan semoga bisa keuangan teman-teman bisa safe, bisa aman, bisa untuk pulaan yang lain lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.